berbuat sesuatu. Berarti bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Oh tidak. Ya, Pak, rencananya kapan untuk Pak? membantu. Presiden Prabowo Subianto membantah relokasi secara permanen warga Gaza ke Indonesia. Ia menekankan bahwa rencana Indonesia hanya untuk membantu evakuasi sekitar 1.000 warga dari Gaza sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Ketika ditanya apakah langkah ini merupakan relokasi permanen, Prabowo membantah anggapan tersebut. Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menjadi pembicara dalam sesi EDF Talk di Antalya Diplomasi Forum 2025 pada Jumat 11 April 2025 waktu setempat. Soal rencana evakuasi 1.000 orang Gaza itu seperti apa Pak sebenarnya Pak? Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Kita ingin berbuat sesuatu. Berarti bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Oh tidak. Ya, Pak, rencananya kapan untuk Pak? membantu. Sebelumnya, Presiden mengungkap rencana evakuasi warga Gaza itu dalam jumpa pers sebelum bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu dini hari. Beliau menyatakan bahwa Indonesia siap menampung sekitar 1.000 pengungsi Palestina dari jalur Gaza dalam gelombang pertama evakuasi. Mereka yang akan dibawa ke Indonesia adalah korban luka, anak-anak yatim piatu, serta warga yang membutuhkan perawatan medis dan pemulihan trauma. Kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza meskipun sementara menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya, sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan kritik diantaranya datang dari pihak pemimpin Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap Amerika Serikat dalam mengosongkan wilayah Gaza. Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza? Kata Buya dalam keterangan tertulis dikutip pada Jumat 11 April 2025. Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil, wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel. Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan kota tersebut sudah dijadikan ibu kota Israel. Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut. Dia juga menyarankan apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan, dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.
Sejauh ini, Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa makanan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, pakaian, dan air bersih untuk rakyat Palestina di Gaza, baik yang disalurkan melalui LRS Mesir maupun yang diterjunkan secara langsung dari udara bekerja sama dengan Angkatan Udara Yordania. Indonesia juga telah mengirimkan kapal rumah sakit TNI AL KRI DR Raziman Wahyudiningrat untuk sandar selama beberapa bulan di LRS dan merawat korban-korban perang dari Gaza. Indonesia juga mengirimkan tim dokter dan tenaga kesehatan ke Rafah, Gaza untuk memberikan layanan kesehatan di rumah sakit lapangan milik UAE dan di rumah sakit terapung yang juga dimiliki UAE di LRS Mesir. Dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang saat ini bekerja merawat pasien di Gaza dan LRS itu merupakan prajurit-prajurit TNI dari Korps Kesehatan 3 Matra TNI.